ini saya akan menjelaskan tentang definisi varian dan simpangan baku. Yang pertama, varian. Menurut laman Geeks4Geeks, varian adalah nilai pengukuran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana data tersebar terhadap mean atau nilai rata-rata kumpulan data. Varian digunakan untuk mengetahui bagaimana sebaran data terhadap mean atau nilai rata-rata. Sederhananya, varian adalah ukuran statistik jauh dekatnya penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Yang kedua, simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa berupa 0, lebih besar maupun lebih kecil dari 0. Jika sama dengan 0, maka semua nilai dalam himpunan tersebut adalah sama. Tujuan dari varian dan simpangan baku. Yang pertama saya akan menjelaskan varian. Tujuan dari varian adalah mengukur seberapa besar perbedaan rata-rata antara setiap nilai dalam kumpulan data dan menghitung rata-rata hitung dan kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungnya. Nah, sekarang ini tujuan dari simpangan baku adalah mengetahui apakah pengamatan dalam kelompok tersebut serupa atau berbeda. Kedua, menentukan seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai dari sampelnya. 3. Menentukan apakah data memiliki kurva normal atau hubungan matematis lainnya. 4. Mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Nah, sekarang kita akan masuk rumus dalam varian. Yang pertama, varian tunggal. S2 sama dengan sigma buka kurung X1 minus X kuadrat 2 per N. S2 sama dengan varian. Yang kedua, XI sama dengan nilai X ke I. Nilai itu yang ketiga, X sama dengan nilai rata-rata data. Yang keempat, N sama dengan jumlah data. Yang kedua, varian kelompok. S2 sama dengan sigma FI buka kurung XI minus X kuadrat 2 per N. S2 sama dengan varian. FI sama dengan frekuensi kelompok. XI sama dengan nilai tengah. X sama dengan nilai rata-rata. N adalah sama dengan jumlah data. Selanjutnya adalah rumus dari simpangan baku. Simpangan baku ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah simpangan baku tunggal dengan rumus S sama dengan akar dari sigma FI buka kurung XI dikurang X tutup kurung pangkat 2 per N. S adalah standar devisa, FI adalah frekuensi kelompok, XI adalah nilai tengah X ke 1, X sama adalah nilai rata-rata data, sedangkan N adalah jumlah data. Oke, selanjutnya untuk rumus yang kedua adalah rumus simpangan baku kelompok. Rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma buka kurung XI dikurang X tutup kurung pangkat 2 per N. Ketentuannya sebagai S sama dengan simpangan baku, XI adalah nilai X ke 1, X adalah nilai rata-rata data, dan N adalah jumlah data. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya terlebih dahulu. Yang akan kita bahas di sini yaitu untuk data tunggal terlebih dahulu, di mana soalnya yaitu tentukan nilai varian atau ragam dan standar deviasinya atau simpangan baku dari data 1, 2, 4, dan 6. Oke, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata terlebih dahulu. Di mana caranya yaitu X bar ini simbol dari rata-rata. Lalu kita jumlahkan angka-angka dari yang diberikan tadi. 1 ditambah 2, lalu ditambahkan lagi dengan 2, di sebelahnya ditambahkan dengan 4, terakhir ditambah 6. Per di bawahnya adalah banyaknya angka dari soal, yaitu ada 5. Langkah selanjutnya yaitu kita jumlahkan dulu angka bagian atasnya. Di sini ada 1 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 6, kita peroleh hasilnya 15. Per di bawahnya angkanya adalah angka 5, maka kita tuliskan 15 per 5, kita peroleh hasilnya 3. Ini baru nilai rata-ratanya saja. Nah, sekarang kita
barulah bisa menentukan nilai varians dan standar deviasinya. Dimana kalau untuk varians atau ragam, perhatikan rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurang X bar atau rata-rata, lalu dikuadratkan dengan batas bawahnya I sama dengan 1, dengan batas atasnya N per N sama dengan, ingat sigma itu artinya jumlah dari XI dikurang rata-rata ini, lalu dikuadratkan. Nilai XI kita peroleh dari angka-angka yang diberikan tadi. Itu artinya setiap X ini kita ganti dengan angka-angka tadi. Untuk yang pertama, perhatikan XI kita pakai angka 1 terlebih dahulu, berarti 1 dikurangkan dengan rata-ratanya 3, maka di sini kita tulis 1/3, lalu dikuadratkan. Lanjut ditambah, sekarang ganti lagi XI-nya dengan angka di sebelahnya yaitu 2. Dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Di sini kita tulis 2 dikurang 3 lalu dikuadratkan. Ditambah lagi dengan angka sebelahnya yaitu 2 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka di sini kita tuliskan 2 dikurang 3 lalu dikuadratkan. Ditambah lagi angka di sebelahnya lagi angka 4 dikurangkan dengan rata-ratanya 3. Maka di sini kita tulis 4 dikurang 3 lalu dikuadratkan. Terakhir ditambah angka terakhir. Di sini angka 6 dikurangkan dengan rata-ratanya 3, maka di sini kita tulis 6 dikurang 3 lalu dikuadratkan per N. Di sini merupakan lalu dikuadratkan per N. Di sini merupakan banyaknya angka tadi yang sudah kita hitung, yaitu ada 5 angka. Maka di sini kita tulis per 5. Sama dengan, perhatikan, 1 dikurang 3 hasilnya min 2, lalu min 2 dikuadratkan hasilnya plus 4. Ditambah 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Nah, min 1 lalu dikuadratkan hasilnya positif 1. Ditambah lagi 2 dikurang 3 hasilnya min 1, lalu min 1 dikuadratkan hasilnya positif 1. Ditambah 4 dikurang 3 hasilnya 1, lalu 1 dikuadratkan hasilnya tetap 1. Terakhir ditambah 6 dikurang 3 hasilnya 3, lalu dikuadratkan hasilnya 9. Per di bawahnya di sini per 5. Dengan kita jumlahkan angka di atasnya terlebih dahulu, 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 9, kita peroleh hasilnya 16. Per di bawahnya yaitu 5. Ya, jadi kita tuliskan 16 per 5 itu hasilnya adalah 3 per 2. Nah, ini adalah nilai varian satu nilai ragamnya. Selanjutnya, sekarang kita akan mencari nilai standar deviasinya atau simpangan bakunya. Ini mudah sekali. Di mana rumusnya yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadrat tadi varian atau ragam yang sudah kita cari, kita peroleh hasilnya yaitu 3,2. Maka kalau akar dari S kuadrat itu nilainya sama dengan akar dari 3,2, yang ini hasilnya dari sini tadi sama dengan akar dari 3,2 itu sama dengan 1,79. Dan inilah cara untuk menentukan nilai varians atau ragam dan juga standar deviasi atau simpangan baku untuk data tunggal. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pada data kelompok. Nomor 1. Hasil tes matematika 30 siswa kelas XI IPA ditunjukkan pada tabel berikut. Nilai 5-9, 10-14, 15-19, 20-24. Dengan frekuensi 4, 8, 11, dan 7. Selanjutnya kita akan mengisi bagian XI. XI itu apa? XI adalah rata-rata dari nilai. Kolom pertama, 5 ditambah 9 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 10 ditambah 14 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 15 ditambah 19 dibagi 2 hasilnya adalah 17. Dan 20 ditambah 24
dibagi 2 hasilnya adalah 22. Selanjutnya kita akan mengalihkan frekuensi dan XI. 4 dikali 7 hasilnya adalah 28, 8 dikali 12 hasilnya adalah 96, 11 dikali 17 hasilnya adalah 187, dan 7 dikali 22 hasilnya adalah 154. Kita pindah ke kolom selanjutnya adalah XI dikurang dengan X bar. Sebelum itu, X bar adalah jumlah rata-rata dari seluruh XI, jadi kita jumlahkan dulu XI-nya. 7 ditambah 12 ditambah dengan 17 dan 22 hasilnya adalah 58. 58 kita bagi dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 adalah jumlah kolom pada XI. Jadi 58 dibagi 4 hasilnya adalah 14,5. Oke, kita lanjut. XI dikurang dengan X bar. 7 dikurang dengan 14,5 hasilnya adalah min 8,5. 12 dikurang dengan 14,5 hasilnya adalah min 3,5. 17 dikurang 14,5 hasilnya adalah 1,5. 22 dikurang dengan 14,5 hasilnya adalah 6,5. Kita pindah ke kolom berikutnya. Buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Karena tadi kita sudah mendapatkan jumlah XI dikurang X barnya, jadi kita tinggal pangkatkan 2 saja. Min 8,5 pangkat 2 adalah 72,25. Min 3,5 pangkat 2 hasilnya adalah 12,25. 1,5 pangkat 2 adalah 2,25. Sedangkan 6,5 pangkat 2 adalah 42,5. Kita pindah ke kolom berikutnya, yaitu FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Karena kita sudah mendapatkan XI dikurang X bar pangkat 2, jadi kita tinggal kalikan dengan FI. 72,25 dikali dengan 4 hasilnya adalah 289. 12,25 dikalikan dengan 8 hasilnya adalah 710,5. 2,25 dikali dengan 17 hasilnya adalah 24,75. 42,5 dikali dengan 22 hasilnya adalah 295,75. Untuk mencari varian, kita perlu menjumlahkan seluruh FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan jumlah dari FI itu tersebut. Jadi 289 ditambah 710,5 ditambah 27,75 ditambah dengan 294,75 dibagi dengan 30 sehingga menjadi 1320 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 44. 44 itu adalah variannya ya teman-teman. Nah, untuk mencari simpangan baku kita tinggal mengakarkan varian. Karena tadi kita sudah mendapatkan variannya yang berjumlah 44, jadi kita tinggal akarkan saja. Akar dari 44 adalah 6,6. Soal analisa varian dan simpangan baku PDRB per kapita. Berdasarkan data BPS tahun 2022, berikut adalah PDRB per kapita dalam ribu rupiah. Untuk beberapa provinsi di Indonesia, 62.922, 50.264, 154.522, 74.398, 68.306, 41.424, 41.424, 79.836, 154, 179, 322.615, 52.652, 45.199, 48.398, 52.652, dan yang terakhir 74.965. Pertanyaannya yang pertama adalah hitunglah rata-rata atau mean. Yang kedua hitunglah varian, dan yang ketiga adalah hitunglah simpangan baku. Jadi yang pertama kita mencari rata-rata atau mean menggunakan rumus ini yang sudah saya jabarkan. Lalu kita masukkan rumus dan angka-angka berdasarkan data BPS tahun 2022. Lalu N itu adalah jumlah data, jadi jumlah datanya itu ada 15. Nah, jadi angkanya tadi kita tambahin terus per 15. Jadi, kita buat lagi rumusnya. X sama dengan 1349 216 per 15 sama dengan hasilnya 89.948. Lanjut yang kedua, kita mencari varian menggunakan rumus S2 sama dengan sigma dalam kurung XI minus X kuadrat 2 per N. Jadi sebelum kita hasilkan kuadrat selisih, kita hitung dulu selisih data dengan rata-rata dan dikuadratkan. Nah, di sini saya sudah jabarkan
hasil data-data yang sudah diselisih dengan rata-rata dan dikuadratkan. Oke, ada 15 jumlah data. Langsung saja kita cari hasil kuadrat selisih. Setelah kita mendapatkan hasil dari kuadrat selisihnya, kita tambahkan. Nih, seperti saya sudah jabarkan. Jadi semua sudah ditotalkan, hasilnya 7.695.142.000 per 15 sama dengan hasilnya 51.30.10. Lanjut, kita cari yang terakhir adalah simpangan baku. S sama dengan akar pangkat kuadrat S2 sama dengan akar pangkat 51 30 10 sama dengan 71.062. Ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal analisa data kelompok. Pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk menganalisa hasil ujian nasional berbasis komputer atau bisa kita sebut juga UNBK tingkat SMA jurusan IPA di beberapa provinsi di Indonesia pada tahun ajaran 2018 sampai 2019. Berikut ini adalah data rata-rata nilai UNBK Matematika yang telah dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Interval nilai UNBK 45 sampai 49 frekuensinya 5, 50 sampai 54 frekuensinya 10, 55 sampai 59 frekuensinya 7. Hitunglah rata-rata MEAN nilai UNBK Matematika berdasarkan data kelompok di atas. Yang kedua, hitunglah varians dari data nilai UNBK Matematika tersebut. Yang ketiga, hitunglah simpangan baku atau standar deviasi dari data nilai UNBK Matematika tersebut. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah menghitung rata-ratanya, yaitu dengan cara 45 kita jumlahkan lalu kita maksud saya adalah interval nilai UNBK kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Jadi seperti pada gambar yang ada di sini, kita jumlahkan terlebih dahulu 40 pada kolom pertama 45 ditambah 49 dibagi 2 menghasilkan 47, lalu di kolom kedua 50 ditambah 54 dibagi 2 menghasilkan 52, lalu kolom ketiga 55 ditambah 59 dibagi 2 menghasilkan 57. Selanjutnya kita akan mengalihkan FI dikali XI. FI dikali XI. Maka 5 dikali 47 sama 5 dikali 47, lalu kita tambah juga dengan 10 dikali 52, lalu kita tambah juga dengan 7 dikali 57 per ini adalah hasil dari frekuensinya. Jadi yang ada pada seperti yang ada pada tabel sebelumnya, frekuensinya yaitu 5, 10, dan 7 kita letakkan di sini dan akan kita jumlahkan. Jadi hasilnya dari 5 dikali 47 ditambah 10 dikali 52 ditambah 7 kali 57 sama dengan 1154. Lalu untuk pernya, per di bawahnya 5 ditambah 10 ditambah 7 sama dengan 22. Maka hasil dari 1154 per 22 adalah 52,45. Selanjutnya kita akan mencari varians. Mungkin yang teman-teman tahu rumus dari varian itu adalah S kuadrat sama dengan Pi FI dikali XI per rata-rata kuadrat per N. Nah, tetapi di sini saya langsung menuliskan saja hasil dari XI dikurang rata-rata lalu dikuadratkan. Lalu dikali lagi dengan frekuensinya. Maka saya akan jabarkan satu-satu. Untuk yang pertama yaitu 47 dikurang 52,45 menghasilkan min 5,45, lalu dikuadratkan hingga menghasilkan 29,70. Lalu kita masukkan ke dalam kurung dan kita kalikan dengan si frekuensinya yaitu 5. Lalu ditambah
52 dikurang 52,45 menghasilkan 0,45, lalu kita kuadratkan, yaitu menjadi 0,2025. Lalu kita tulis juga di sini dikali frekuensinya yaitu 10, lalu ditambah lagi dengan 52, dikurang 52,45 menghasilkan 0,45. Lalu dikuadratkan, saya salah soal. Maksud saya adalah untuk yang ketiga, 57 dikurang 52,45 sama dengan 4,55. Lalu dikuadratkan hingga menghasilkan 20,70. Lalu kita tuliskan lagi di dalamnya dikali oleh frekuensinya yaitu 7. Lalu kita jumlahkan hasil total dari ini semua, 5 dikali 29,70 ditambah 10 dikali 0,2025 ditambah 7 dikali 20,70 yaitu menghasilkan 29,43. Nah, mungkin teman-teman menanyakan pernya dari mana? Pernya itu adalah hasil dari frekuensinya yang tadi kita hitung, yaitu 5 ditambah 10 ditambah 7 yaitu 22. Maka hasil dari 295,43 per 22 adalah 13,43. Nah, selanjutnya kita menghitung simpangan baku atau standar devisanya, yaitu seperti rumus yang tadi saya bilang, S sama dengan akar dari total variasinya, yaitu 13,43. Maka hasil dari akar 13,43 adalah 3,66. Untuk contoh soal analisa selanjutnya adalah data usia penduduk dikelompokkan ke dalam beberapa rentang usia dan jumlah penduduk di setiap rentang usia tercatat sebagai berikut. Nilai yang pertama ada umur 0 sampai 14 tahun dengan jumlah penduduk 66. Selanjutnya umur 15 sampai 39 tahun dengan jumlah penduduk 109. Selanjutnya umur 40 sampai 54 tahun dengan jumlah penduduk 55, dan yang terakhir umur 55 sampai 69 tahun dengan jumlah penduduk 33. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tentukan rata-rata dari frekuensi. Yang kedua, tentukan variasinya, dan yang terakhir, tentukan simpangan baku. Untuk cara pengerjaannya, pada soal pertama kita tambahkan saja frekuensinya. 66 ditambah dengan 109 ditambah dengan 55 ditambah dengan 33 hasilnya adalah 263. Kita bagi saja dengan jumlah mereka yang berjumlah dengan 4. 263 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 65,75. Selanjutnya untuk mencari varian, langkah awal kita akan membuat tabel seperti yang ada pada video berikut. Kita tulis kembali nilai dan frekuensinya. Nilai 0 sampai dengan 14, 15 sampai 39, 40 sampai 54, 55 sampai 69. Selanjutnya frekuensi atau dengan kita sebut FI berjumlah 66, 109, 55, dan 33. Kolom selanjutnya adalah XI atau rata-rata dari nilai. 0 ditambah dengan 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. 15 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya adalah 27. 40 ditambah 54 dibagi 2 hasilnya adalah 47. 55 ditambah 69 dibagi 2 hasilnya adalah 62. Untuk kolom selanjutnya adalah frekuensi dikali dengan XI. 7 dikali 66 hasilnya adalah 462. 27 dikali 109 hasilnya adalah 2943. 47 dikali 55 hasilnya adalah 2585. 62 dikali 33 hasilnya adalah 2046. Untuk kolom selanjutnya adalah XI dikurang X bar. X bar itu adalah jumlah FI dikali XI dibagi dengan jumlah FI. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 8036 dibagi dengan 263. Sehingga hasilnya menjadi 30,56. Oke, jika X bar sudah ketemu, tinggal kita lanjutkan. XI dikurang X bar, 7 dikurang 30,56 hasilnya adalah min 23,56.
27 dikurang 30,56 hasilnya adalah min 3,56. 47 dikurang 30,56 hasilnya adalah 16,44. 62 dikurang 30,56 hasilnya adalah 31,44. Langkah selanjutnya, kita akan mengkuadratkan XI dikurang X bar. Kuadrat dari min 23,56 adalah 555,07. Kuadrat dari min 3,56 adalah 12,67. Kuadrat dari 16,44 adalah 270,27. Kuadrat dari 31,44 adalah 988,47. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengalihkan FI dengan XI dikurang X bar pangkat 2, sehingga menjadi 66 dikali dengan 555,07 menjadi 36.634,62. 109 dikali dengan 12,67 menjadi 1381,03. 55 dikali dengan 270,27 menjadi 14.864,85. 33 dikali dengan 988,47 menjadi 32.619,5. Untuk langkah terakhir, kita tinggal memasukkan rumus simbol dari varian. Rumus dari varian adalah jumlah FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan jumlah FI, sehingga menjadi 85.500 dibagi dengan 263, sehingga variannya didapat adalah 325,095057. Untuk pembahasan soal terakhir, yaitu mencari simpangan baku, rumusnya adalah akar dari jumlah varian itu. Jumlah varian tadi adalah 325,095057. Itu tinggal kita akarin saja, sehingga akar dari 325,095057 adalah 18,0303926.